Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Juni 2025, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan Juni 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Gak terasa ya, sekarang sudah terakhir di bulan Juni, sudah akhir dari semester 1 ya dari 2025. Nggak terasa ya, sudah setengah tahun di tahun 2025. Oke, kemarin hari Jumat libur. Kalau kalian ngeh, itu marketnya gila sekali ya, gila sekali, karena kemarin kalau nggak salah seharusnya kalian sudah mendapatkan sedikit hint bahwa sejatinya kalau memang marketnya itu mau turun. Kemarin kan di hari Kamis sudah saya bilang ya kan, di sini adalah inducementnya. Jadi kalau ini sekalinya inducementnya lewat ya, inducementnya lewat, maka akan terjadi yang namanya change of character. Oke, terjadinya change of character didukung juga dengan adanya trendline ini break ya. Trendline ini break, change of character, kemudian kalau tarik kalian Fibo dari 23350 itu pas kena di 61,8. Kemarin ini kalian bisa lihat ya, kan dari pokoknya saya sudah katakan kemarin, H4 ini tidak bisa kalian jadikan anggap remeh ya. Dari 40, 45 sampai 50 merupakan angka yang bisa dibilang cantik, dan ini adalah struktur dari H4. Kalian bisa lihat ini sudah dites ya kan, akhirnya 44, 45 ini akhirnya sudah dites, dan kemudian ketika dites kemudian membuat bearish engulfing, lalu sekaligus membuat change of character, breakout trend line, kemudian ketika marketnya retest, marketnya langsung nggak ada obat untuk lanjut turun ke bawah ya. Jadi benar aja di hari Jumat itu kita melihat yang namanya penurunan ekstrim daripada XAUUSD melebihi dari candle daily di 3283 ya kan. Wah, itu luar biasa hebat ya. Jadi sekarang kalau dilihat, apakah kita masih dalam kondisi bullish atau sudah bersiap untuk ambil bearish. Nah, sebelum itu kemarin sih ya, di hari Jumat pada saat libur itu, lebih tepatnya kemarin juga di hari Kamis, saya ada mau bilang kalau semisalnya marketnya itu potensi ngebuat bearish flag. Cuman saya lupa bilang karena saya masih positif marketnya itu ngebuat kayak begini ya, kayak kemarin di 10 Juni. Nah, kalau kemarin ini kan pergerakannya lebih bagus ya, yang dimana begini ya kan. Nah, ini ternyata bukan lebih ke bearish flag, ini ternyata lebih kepada bullish channel, dia breakout ke atas kemudian langsung bubar. Nah, kalau kemarin ini lebih dilihat sebagai bearish channel, bukan bearish channel sih, bearish flag ya. Bearish flag di tes, kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian di sini saya sudah buat gambarnya ya kan. Ketika bearish flag 1:1, maka berhenti di 3255,68, dan ternyata kemarin itu marketnya ya hari Jumat terakhir berhenti di angka 3255,62. Beda lagi dikit sekali ya, itu 0,62, di sini saya buatnya 0,68, benar sisa lagi ya 0, lah ya, lagi sedikit sekali. Jadi kalau dibilang apakah ini tepat sekali ya, hampir ya kan. Nah, terus sekarang apakah kita mau buy atau kita mau sell? Sementara ini kita masih dalam kondisi sell, dalam artian ini kita bearishnya bearishnya kencang sekali ya. Belum itu kalau kita lihat update dari geopolitik ya, tidak ada cerminan apapun, tidak ada yang memanas lagi ya, tidak ada hal yang bikin panas. Kemudian dari segi Timur Tengah juga sama, masih santai aja, tidak ada yang membuat suatu hal yang luar biasa gawat gitu kan, tidak ada sementara ini. Oke, jadi otomatis secara fundamental kita masih melihat ini kemungkinan bearish di XAUUSD. Untuk nanti malam kita tidak ada news dari segi USD, cuma ada member Bostik, nanti malam ada speak, kemudian ada member Goldsby juga yang akan speak nanti malam. Sisanya nggak ada sih ya. Trump nanti malam saya rasa nggak ada sih seharusnya. Ya, Trump juga nggak ada. Jadi kita melihat secara technical ya. Apakah kita lebih prefer untuk ambil sell atau kita mau prefer ambil buy? Oke, ini gapnya akan saya tetap
di sini ya. Kayaknya kemarin juga ada gap sih ya, kalau nggak salah ya, di sekitaran harga hari Jumat pagi kalau nggak salah ya, di sini ya. Jam 6 kayak, sebentar ya. Ya benar ya, ada gap juga di sini. Bentar, saya ini biar valid ya, gapnya di angka berapa ini. Gapnya di 3327 dan 3325. Oke, sekitaran 27 dan 25 ya. 27 dan 25. Jadi di sini saya buat 2 ya. 27 dan 25. Ini 27, berapa? 27,75. Oke, berarti pas di sini. Kemudian dan 25,3 di atas lagi. Oke, di sini ya. Berarti gapnya sebesar ini. Nah, kita berarti ada 2 gap di atas, dan kalau dilihat berarti kita sudah tidak ada gap di bawah kecuali 3200 sih seharusnya ya. Bentar ya. Kayaknya sih ini biar valid ya. Karena kan saya nggak mau pakai tradingan yang ada gap-gapnya soalnya. Iya, 3200 ini lagi sedikit sekali. Mana dia? Wah. Tidak kelihatan ya. Oh, sudah habis. Kita ke M15. Seharusnya ini sih ada gap sisa ya. Ini soalnya close candle-nya di sini, kemudian mental. Ya masih sisa lagi sedikit sih. Ya, masih sisa lagi sedikit. Ini kan terakhir di 3204. Kemudian low-nya di sini adalah di 3204,67. Kemungkinan sih ya masih ada gap sedikit di sekitaran 3200. Oke. Kalau gitu apakah kita masih condong bearish untuk saat ini? Bisa saya katakan ya, untuk sekarang sih kita masih condong bearish ya. Oke, sekarang kita full breakdown dari ini, gap 2 nggak akan saya hapus ya karena potensi. Nah, sekarang kita ke monthly. Monthly penutupan sisa lagi 19 jam. Kita sudah tahu marketnya itu dari yang bullish banget ya, bullish banget nggak pakai obat, kemudian sekarang sudah flip bearish. Ingat, pembukaan monthly itu ada di harga sorry. Pembukaan monthly itu ada di harga 3288. Dari yang semula naik tinggi sampai 3453 dan kemudian drop sampai di 3248. Ini kemungkinan nanti malam ya, penutupan monthly bisa saya perkirakan akan ditutup bearish. Kalau misalnya ini lebih ditutup seperti hammer, kemungkinan kita bisa melihat low lebih rendah sampai nge-sweep low yang ada di 3122. Karena kalau dilihat monthly di bulan Mei ini kan sudah di sweep ya. Monthly di bulan Mei ini kan sudah di sweep ya. Ini sudah di sweep ke atas. Jadi kalau misalnya ini memang ditutup bearish dan bahkan ditutup seperti hammer, inverted hammer, maka next target potensial adalah bisa untuk sama-sama nge-sweep low yang ada di bulan Mei ya. Di bulan Mei kemungkinan sih di sini ya, sama-sama nge-sweep atas, kemudian bisa juga untuk lanjut nge-sweep bawah. Ya, potensialnya seperti itu. Dan kalau dilihat dari segi monthly, indikator masih indikator masih flat ya. Tidak ada perubahan. Indikator RSI masih stay di atas 80 ya. Hanya saja sekali lagi ya, ini kembali lagi yang saya inginkan. Juni biarlah sideways, Juli kemudian kita mendapatkan harga yang murah, atau enggak Agustus, September atau enggak pertengahan Agustus baru kita bisa ambil buy swing cukup tinggi sampai kita tahan nanti di akhir tahun 2025. Itu masih harapan saya pribadi. Ya, itu masih menjadi harapan saya pribadi. Jadi kalau seandainya itu terjadi, ya itu saya ucapkan syukur sih ya. Berarti di bulan Juni kita kemungkinan menjadi sideways parah. Di bulan depan Juli antara kita bisa ke 3000 atau nge-sweep low di sini benar berarti sampai ke 3100. Agustus mungkin kalau parah bisa sampai 2900. Kita nge-buy nanti di sana, swing tinggi mungkin sampai 3,5. Kemungkinannya seperti itu. Ataupun semisalnya kejadian terparah adalah, ingat dari segi monthly kita tidak pernah melakukan koreksi semenjak market break di atas 2000. Market dari segi monthly lebih condong ngebuat yang namanya rally
base rally. Dan ini kalau dilihat sekali lagi rally base rally sudah 1:1 ya. Dari semenjak dia break 2000 dan bertahan di sekitaran 2700-an sampai 2,5. Di sini melakukan base dan ketika breakout di atas 2700 dan sampai 3,5, jarak dari 2000 sampai 2700 dan 2700 sampai 3,5 itu sama-sama 1:1. Jadi seharusnya skenario terburuk adalah kita bisa melihat yang namanya penurunan di XAUUSD untuk melakukan retracement. Ya, untuk melakukan retracement. Dari segi monthly, harapan saya adalah kalau misalnya memang dia mau retrace, mau tidak mau berarti market wajib turun di bawah 3000 selaku angka psikologi bilangan genap yang benar-benar genap, ya kan? Di sini 2000, di sini 3000, di sini 3,5. Jadi kalau di bawah 3000 kemungkinan market bisa drop lagi sampai 2700. Ya. Tapi itu sih kondisi yang lumayan tidak banyak diinginkan oleh market. Kemungkinan sih banyak yang price in sekitaran 2900 atau enggak 3000 ya, untuk mendapatkan harga termurah sekitaran 3000 atau enggak mentok 2900. Lebih daripada itu ya, sekali lagi itu ada skenario terburuk, berarti XAUUSD bisa mengalami koreksi panjang sampai 2,5 atau enggak 2600. Sekali lagi saya pribadi nggak mau turun sampai sana ya kan, mentok sampai 29 atau sampai 3000, wah itu tembak sampai 3,5 lagi. Atau enggak, sekali lagi target saya untuk di XAUUSD adalah di tahun ini adalah 3.700 atau di 4.000 ya, tapi itu kan masih lama. Ingat ya, kita masih 6 bulan lagi sampai di akhir tahun 2025. Jadi santai aja kalau ada yang mau memang tembak jauh, asalkan market tidak turun di bawah 29 untuk saat ini. Karena untuk sekarang ya, dari segi geopolitik memang sudah mereda, kemudian tidak ada yang tidak ada isu yang mengangkat bahwa safe haven aset itu wajib dibeli untuk sekarang. Ya, untuk sekarang narasinya nggak ada, jadi otomatis orang-orang tidak menarik untuk membeli XAUUSD. Nanti ke depannya narasi dalam artian ingat ya, The Fed cerita potong suku bunga start di September 2025. Katanya sih di bulan Juli juga ada cut ya kan. Cuman saya pribadi sih masih prefer di bulan September baru ada penurunan suku bunga. Nah, ketika di bulan itu terjadi, baru itu kita bisa melihat adanya kenaikan, dan mungkin misalnya ada geopolitik lagi memanas, itu bisa mendukung. Berarti target saya sampai di 37 ya. Sampai di 37 atau nggak sampai 4000 paling tinggi bisa tercapai. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah, nggak masalah. Berapapun itu nanti di akhir tahun 2025, saya tidak akan menjadi pusing. Batasnya adalah sampai Januari 2025. Jadi kalau misalnya 2025 mungkin 3.700 pas ya, atau enggak 3.600, kemudian Januari naik lagi terus sampai 38, nggak sampai 4.000, ya udah. Mungkin saya akan lepas posisi di sana. Tapi itu masih panjang ya. Ingat, itu masih cerita panjang. Oke. Itu dari segi monthly ya, supaya kalian tahu ini target saya pribadi adalah masih bisa, keinginan saya adalah marketnya masih bisa turun. Ya. Dan apakah di sini nanti malam kita bisa melihat yang namanya market ngebentuk evening star? Jujur, kalau market hari ini turun sampai 3.100, maka itu akan menjadi pola evening star paling ekstrim dalam sejarah. Karena ingat, kita masih punya waktu lagi 19 jam. Kalau 19 jam itu marketnya drop sampai 1000 pip, berarti sampai di bawah 3.200, lebih tepatnya sampai 3158, ini potensi ngebentuk evening star, ya udah. Itu akan menjadi rekor dalam sejarah. Cuma dalam kurun waktu 19 jam penurunan bisa sampai 1000 pip. Evening star langsung dalam satu hari, otomatis Juli kita bisa melihat penurunan ekstrim. Saya pribadi sih nggak ngarep gitu. Ya, oke. Dari segi weekly sekarang ya, indikator weekly dulu. Indikator weekly kalau dibilang ini secara stokastik dan RSI ini sedikit menunjukkan pelemahan ya dari segi weekly. Dari segi weekly, karena ingat ya, weekly ini kan berarti kita masih bergantung, kayak tadi saya katakan Juli sampai Agustus bisa kemungkinan turun. Berarti ya udah, kemungkinannya adalah dari segi weekly berarti lagi 4 candle weekly ya. 4 atau enggak 6 lah ya. 4 atau enggak 6 candle weekly itu bisa memberikan indikator bahwa RSI dan stokastik bisa lanjut turun atau flat.
dengan syarat adalah secara stokastik tidak boleh turun di bawah 50. Untuk sekarang masih bagus di 70 ya kan, tidak menjadi masalah. Kemudian secara RSI di sini mulai rada sedikit bermasalah karena di angka 59 dari segi weekly ya kan. Dari segi weekly kalian bisa lihat RSI ini sudah semakin lama semakin turun, sudah tidak ada yang minat untuk nge-buy di XAUUSD, dan itu juga ditunjukkan oleh stokastik yang sudah mulai turun juga. Jadi sementara ini minat untuk nge-buy secara garis besar itu tidak ada. Ya, volume sudah mulai berkurang, minat beli sudah mulai berkurang, kekuatan untuk bullish sudah mulai berkurang. Ingat ya, bullishnya berkurang, bukan berubah menjadi bearish. Jangan sampai berubah nadanya ya, karena sekali lagi time frame besar itu masih bullish, tidak ada alasan apapun untuk dari segi bullish itu ya. Oke. Dari segi weekly indikator seperti itu. Nah, yang menjadi problem adalah dari segi weekly, kalau kalian pakai technical analisis ya, kalian tarik trend line selaku adalah garis trend ya kan. Kalau kalian tarik garis trend dari meledaknya adalah di Oktober 2023, memang ini marketnya masih tinggi sekali ke atas. Kalau kalian geser ya dari sini, meledaknya dari semenjak break 2000 berarti dari 12 Februari ya kan, belum Valentine tuh ya. Ini kalian kena kemudian lari. Dan semisalnya kalau memang ini masih bisa lari, berarti kalian bisa lihat sendiri perpotongannya adalah kalau misalnya beneran ya 4 bulan weekly dan drop, anggaplah sampai Agustus tanggal 18 di sini ya, berarti bisa sampai di angka 3000 ya. Ini trendline yang sebenarnya masih valid banget ke atas. Ada satu trendline sebenarnya yang sedikit worry untuk jangka bukan pendek banget sih ya, mungkin dalam kurun waktu 2 minggu kayak begitulah ya. Nah di sini ini adalah trendline yang sedikit membuat market itu khawatir karena sekarang adalah ini titik kunci daripada trendline-nya. Apakah ini trendline-nya bakal ditembus hari ini? Dari weekly ini sudah break. Saya salah ngomong ya. Dari segi weekly ini sudah break di bawah trendline. Oke, kalian bisa lihat di sini kalau dipakai dari tanggal 30 Desember, ini kena, ini di break. Ya, kalian bisa lihat. Jadi kondisinya adalah secara dari Desember 2024 trendline ini sudah di break, maka potensialnya adalah seharusnya kita melihat adanya koreksi ke bawah kalau dari segi trendline doang ya. Ingat, ini trendline yang saya tarik dari tanggal 30 Desember ini sudah di breakout ya. Jadi apakah ini bisa menjadi indikasi marketnya bisa lanjut turun? Ada, karena kalau turun sampai mana berarti ingat ya, ada trendline lagi satu yang tadi sudah saya katakan ya, semenjak market itu break di atas 2000 dari tanggal 12 Februari. Kena di sini dan kena di sini. Salah. Ya, kenanya tadi di sini, kemudian kenanya di sini. Ya, di sini pas ya. Di sini kena, kemudian ini kemungkinan adalah sampai sini. Ini kemungkinannya loh ya. Ini kemungkinannya berhenti di sini nih. Antara 3000, makanya tadi saya katakannya 3000 sampai mentok 2900. Entah nanti di Agustus ya kan, ataupun di akhir Juli kemungkinan baru kena. Kemungkinan. Oke, sekali lagi ini adalah, ingat ya, literally major untuk market itu masih naik adalah ditarik dari trendline low kalau kalian mau tarik dari sini juga boleh ya, dari 31 Oktober. Nah, itu trendline yang masih luar biasa tinggi. Tapi kalau kalian itu terlalu tinggi ya kan, bisa juga dari sini, dari meledak terjadinya weekly morning star, kena di sini juga boleh. Ini ada 3 tuh ya. Ini 1, ini 2, ini 3 tuh. Kalau dilihat dari derajatnya sebenarnya ini yang masih lebih bagus. Nah, ini kan derajatnya 25 derajat ya kan, tidak terlalu mereng, tidak terlalu curam ya kan, tidak landai juga. Ini bagus ya, sudutnya 25 derajat. Sebenarnya sih sudut 25 derajat ini masih bagus kalau kalian pakai trendline yang benar sebenarnya ya.
Karena kalau pergerakan marketnya sebenarnya kan bagusnya begini. Nah, begini ya. Bagus lah ya kan, 25 derajat naiknya. Kalau sudah curam sekali ya kan, kayak begini, apapun yang curam, trendline-nya itu melebihi 45 derajat mendekati tegak lurus ya kan. Sekalinya drop dia bisa cepat juga dropnya. Makanya lebih bagus trendline yang di bawah sebenarnya. Tapi tidak menjadi masalah kalau kalian ada yang mau pakai trendline seperti ini juga ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ingat targetnya kalau saya pribadi sampai di 29. Entah itu kapan. Nah, dari segi weekly ini sudah break ya kan secara analisa pakai trendline, berarti di sini sekarang adalah kita mengharapkan adanya retest untuk trendline maksimum berarti sampai 3362. Memang itu cukup tinggi. Nutup gap juga, tapi apakah itu kemungkinan bisa terjadi? Sekarang sih narasi untuk dibeli XAUUSD sementara belum ada, jadi rada berat kalau memang ini marketnya naik untuk nge-retest trendline sampai 63 ataupun 64. Ingat ya, rada berat, bukannya nggak bisa. Karena kalau ada narasi untuk membeli XAUUSD safe haven, ini bisa naik lagi. Ya. Berarti dari segi weekly ini idealnya lah kalau bisa retest, kena, kemudian turun sampai mana? Ya. Kalau dibilang turun berarti sampai 3000 dari segi weekly. Ya, sampai dari segi weekly sampai 3000. Potensialnya begitu, ya. Cuman sekali lagi, apakah bisa naik sampai 3363? Jujur pandangan saya nggak sampai gitu sih, ya. Karena kemarin sudah saya katakan, ya kan, sekalinya nanti dia nge-sweep high yang di 3400 dan juga di 3437, ya kan. Ini di sweep, ya kan, di sweep naik-naik, high di sini di sweep, maka potensialnya sekarang adalah marketnya bisa nge-sweep low yang ada di sini. Low yang ada di tanggal 19 Mei, berarti bisa sampai 3200. Dan yang ekstrim adalah nge-sweep monthly low yang ada di bulan Mei, seperti analisa tadi di monthly, ya kan, yaitu bisa sampai di 3120. Target possible sebenarnya sampai 3200. That's it. Ya, 3200 adalah target paling possible untuk saat ini. Kalau dicari ada nggak support resistance dari segi weekly? Kalau dicari support resistance weekly sebenarnya sekarang kita tidak ada. Karena pure ini marketnya bergerak ranging lagi. Apakah terjadi yang namanya pola tertentu? Kalau ini semisalnya 3,5 nggak ada, ya kalau semisalnya ini 3,5 nggak ada, ini otomatis bakal tercipta yang namanya bearish divergence. Kalau kalian pakai line chart, ya, kalau kalian pakai line chart, ini fix menjadi bearish divergence. Tapi kalau kalian pakai candlestick, ya itu beda cerita, karena marketnya ada naik sampai 3,5. Kalau dari segi line chart di sini ya, otomatis kalau semisalnya marketnya mau bearish parah, ingat low valid dari segi weekly berdasarkan line chart ya. Kalian bisa lihat begini, ya kan? Ini adalah terakhir break of structure. Kemudian marketnya naik, turun, ya. Ya, ini naik, turun, naik. Di sini melakukan boss, turun, dia ngebreak low di sini. Di sini adalah inducement secara weekly dan juga line chart. Kemudian marketnya melakukan break ke atas, ini melakukan boss terakhir, ya kan. Kemudian turun dan naik, ini merupakan boss yang baru. Sorry jelek banget tulisannya ya. Boss yang baru. Nah, sekarang bossnya ini, ya kan. Bossnya ini dia ketika boss, ya kan, ini saya buat B ya. Kemudian turun, dia ngebreak low-nya di sini. Jadi apakah potensial ini menjadi inducement baru? Potensialnya ada, seperti kejadian kayak kemarin di sini. Ya, berarti secara secara market structure dari segi weekly, kita punya satu valid low dan valid high sekarang. Ya, dan kalau kalian pakai Fibonacci berdasarkan ini doang ya, pakai line chart ya, kita nggak pakai candlestick. Oke, dari ujung sampai ujung, berarti di sini adalah sekarang titik dari koreksi yang sebenarnya. Ya, koreksi yang sebenarnya. Apakah di sini marketnya bisa lanjut naik ataupun turun? Ya, ini dari segi line chart. Kalau misalnya 3200-nya
Ya, kalau dari segi line chart 3200-nya lewat, berarti kita kemungkinan akan turun sampai di 3000. Ya, dari segi line chart kalian bisa lihat di sini adalah rally base rally. Jadi kalau ini terjadi yang namanya di bawah 3200 ya, ingat ini kita masih ngomongnya line chart. Kalau 3200 lewat secara line chart, market akan melakukan yang namanya change of character bearish. Target sampai mana? Sampai di rally base rally dari line chartnya. Berarti adalah di 1618 di 3050. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Kalian boleh pakai candlestick, boleh pakai line chart, tidak bermasalah. Karena kalau pakai candlestick ini sedikit awur-awuran, ya kan. Ini low di sini, ini high di sini, 3,5 juga ada gitu kan. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ngelihat bagaimana structure sebenarnya, pakai line chart juga oke. Oke, jadi seperti itu. Secara sekarang adalah potensial market membuat adjustment sekarang sebenarnya ya. Potensial market itu ngebuat adjustment. Hanya saja sekali lagi saya pribadi sih marketnya masih bisa lanjut turun untuk mencari target di 3200 untuk nutup gap lagi satu ini aja ya, yang kecil. Turun 3200 cuma celup gitu aja, baru lanjut bisa naik. Tapi kalau misalnya lanjut turun ya sudah tidak menjadi masalah. Ya, sekali lagi dari segi support resistance weekly ini jujur rada berat ya. Kalau saya pakai paksa kemarin yang di sini ya kan, memang ini bertahan, kemudian ini di break, kemudian lanjut lagi turun ke bawah. Kalau saya pakai yang di sini juga ya, berarti 3200 adalah weekly support yang bisa saya katakan untuk sekarang. Untuk resisten kayaknya 3435. Ini jujur resisten sih rada susah ya dibilang ya. Untuk support sih saya Untuk support sih saya prefer bilangnya 3200 lah. 3193, 3200 ya sekitaran sini lah. Ya, sekitaran sini adalah supportnya untuk di weekly time frame. Sekarang kita pindah ke daily. Dari segi daily, indikatornya adalah sudah menunjukkan adanya pelemahan. Dari segi indikator stokastik sudah drop di bawah 40, sudah drop di bawah 30. Secara RSI ini marketnya masih berusaha untuk drop di bawah 40. Karena kalian bisa lihat secara historicalnya, market XAUUSD dari segi daily tidak pernah turun di bawah 40 kecuali terakhir adalah di tanggal 8 November 2024. Ya. Ini RSI-nya drop di bawah 40 dan stokastiknya itu sampai masuk ke daerah oversold sampai di angka 34. Nih kalian bisa lihat ya, dropnya lumayan ya kan pada saat Trump terpilih itu. Dari 2600 sampai 2500. 1000 pip turunnya. Ya, stokastik di bawah oversold dan secara RSI drop di bawah 40. Nah, ini sekarang nih kemungkinan bisa mengulang kejadian kayak kemarin, ya kan? Kalau misalnya memang turun sejauh 1000 pip, berarti ini bisa aja beneran turun sampai 3170. Karena kalau dilihat dari segi daily, resisten become supportnya juga sama, yaitu yang ada di sini, di 3167. Ya, ini tinggal tunggu waktu aja. Secara stokastik keduanya masuk ke zona oversold, kemudian secara RSI drop di bawah 40, maka bearish makan momentumnya bakal kenceng. Ya, bearish momentumnya bakal lumayan kenceng. Oke, dari segi daily bagaimana sekarang? Dari segi daily market structure-nya kalau dibilang ya, memang di sini kemarin sudah saya buat yang namanya kayak channel ya kan, kayak channel atau kayak apalah kebuat saya kemarin di sini ya kan. Dan di sini sebenarnya channelnya adalah lebih prefer ngemakan liquidity. Kalian bisa lihat ini ngemakan liquidity level 1 marketnya naik, ngemakan level liquidity level 1 marketnya naik, dan ini potensial sudah market level 2 bisa aja naik. Nextnya berarti adalah ngemakan liquidity terakhir, yaitu yang ada di support di 3200 baru dia naik. Itu kemungkinannya ya. Jadi sekarang apakah kita mengharapkan marketnya untuk retrace naik? Saya pribadi iya, karena sudah saya katakan kemarin valid support yang ada di daily ada di 3283. Sekarang sih ini marketnya tadi pagi banget ya. Jam berapa ini ya kalau saya boleh lihat ya? Jam 6 pagi ini ya benar-benar naik sampai 3280 dan stop. Ini lucu banget sih. Ya, 3280 dan stop.
Kalau dibilang ini support become resistannya ada di 3283 ya, kalau kalian pakai angka cantik 3285 juga boleh. Ya. Ini hampir kena sebenarnya, ya kan, hampir kena, cuman apakah di sini sudah kena dan bisa lanjut turun? Nah, itu pertanyaan sekarang yang susah saya jawab sebenarnya ya. Kalau pakai Fibo ya, berdasarkan swing terakhir dari low ke high, ini sebenarnya sudah kena 1272. Oke, next targetnya kalian bisa lihat 1618 pas di 3195, supportnya 3193, 3200, maka lebih possible marketnya untuk turun sampai sana sebenarnya. Berarti seperti yang saya katakan tadi, ngemakan liquidity semua sampai 3200. Itu potensial target untuk sekarang ya, entah sampai minggu ini atau bagaimana ya. Oke. Sebenarnya sih di sini saya harapannya marketnya bisa ngebuat retrace, cuman kalau nggak bisa ya sudah sih ya. Karena kalau lihat dari segi daily ini kan sudah di break. Nah, ini benar-benar menjadi penentu nih. Apakah hari ini marketnya bakal close di atas 3283? Kalau market hari ini close di atas 3283 seperti ini, anggaplah bentuk candlenya nanti itu seperti ini ya. Anggap aja ya kan, anggap aja kayak begini ya kan, potensialnya hammer. Tapi kalau potensialnya hammer ya udah, kalian bisa tarik Fibo aja dari high ke low, maka otomatis marketnya bisa melakukan koreksi secara daily. Mungkin untuk gap ya kan di 3325, ataupun misalnya naik tinggi sampai 3370, dan berarti secara weekly dia ngetes trend line-nya. Makanya di sini penentuan. Kalau misalnya daily di atas 3283 lagi, kemungkinan kita ada yang namanya retracement naik. Sampai mana ya tinggal pakai Fibo aja. Kalau dilihat sih di sini, apakah di sini bisa dikatakan sebagai area drop base drop? Ya, ini oke lah, bisa dikatakan drop base drop walaupun bentukannya nggak bagus-bagus amat sih ya. Ini kalau dilihat ya kan naik ke atas ke bawah, kemudian memang langsung terjun ke bawah. Nah, ini oke lah, bisa dikatakan drop base drop sih ya. Kalau dari Fibo tadi ya ini 38,2. Kalau memang low-nya di 3246 ini ya, 3246 ini adalah low terakhir. Kalau memang ini bukan low terakhir, dan ini kalau dibilang sebenarnya sekarang marketnya itu kena angka cantik ya di 3250. Nih. Kena angka cantik di 3250. Kena minor resistance become supportnya dari segi daily juga. Jadi kemungkinan trading range-nya yang paling worth, yang bisa saya katakan untuk sekarang adalah dari 83 sampai 85 sampai 50. Ya, 300 pip sih. Ya, 350 pip ke atas ke bawah adalah trading range sekarang. Kalau di atas 3283 ya berarti nanti kita lihat. Kalau drop di bawah 3250, potensi ngejar sampai 3200 itu lebih besar. Ya, dari segi daily seperti itu. Ini saya tetap pakai ya. Adalah daily. Kemudian 3193 adalah weekly. Ya, ini adalah weekly. Saya ada buat nggak sih weekly di sini? Oh, ada ya. Ini adalah weekly. Kayak saya nggak lupa, ya kan? Dan ini juga adalah daily. Oke. Sekarang kita ke H4. Memang ini cukup panjang videonya ya supaya kalian jelas. Dari segi H4 kalian bisa lihat ini satu candle H4 penurunannya 334 pip ya. Dari segi candle H4 ini juga sama sih ya, perpotongan. Ini daily juga H4 iya. Mentok paling bawah kalau kalian ada yang mau nge-sell, ini H4 cukup susah buat nge-sell ya, karena sekarang ini adalah struktur terakhir soalnya ya. Memang sih di H4 sorry. H4 ya. H4 sih di sini memang ada demand. Supply lagi saya mau ngomong. Ya. Ini adalah memang ada demand-nya di sini di harga 3214, tapi ini mepet dengan 3200. Kemungkinan sih ini supply-nya tidak akan di-respect, akan dijebol ya untuk ngejar sampai 3200. Jadi ini supply yang nggak terlalu bagus untuk bisa diandalkan.
Tapi kalau dicari sampai target apakah bisa? Kalau dicari ya, ntar ini saya delete deh kotaknya ya. Kalau saya pakai paksa ini bagaimana ya? Ini 3259. Ya pas nggak? Kita pakai ini aja ya. Daily. Kita nggak perlu pakai daily. Kita pakai H4 aja deh ya. H4 kita pakai ini aja ya. Kita ubah ini. Nggak jadi ke daily. Ini jadi ke H4 yang ada di harga 3258. Oke. 3258 sampai 3255. Ya. Jadi sebesar ini ya. Dari ujungnya ini sampai penutupan ini ya. Saya pakai candlenya yang ini. Candle H4-nya yang di sini ya. Jadi kalau semisalnya marketnya itu lebih prefer untuk drop ke bawah, kalau ada yang mau nge-sell ya, dengan target semisalnya lumayan jauh ke bawah ya, ingat ini sekarang kita sudah berjalan 300 pip nih ya, walaupun trading range-nya adalah mentok sampai 85 untuk retest sampai 60 atau nggak sampai 58, tapi kalau dia break di bawah 58, kalau ada yang mau nge-sell untuk mencari boosting ke bawah dengan lumayan cepat ya, bisa ada H4 di bawah 58 atau nggak ada H4 di bawah 55, itu marketnya bisa langsung ngejar area demand di 3220. Ya, kayak begini langsung ke bawah. Minimal sampai 20 lah, sampai 20 dari paling atas di sini, atau enggak kalian mau max kan target sampai 3200 low di sini ya kan. Yang enggak ada ekor di sini bisa. Jadi ini lumayan jaraknya. Ya. 500 pip. Kalau ada yang pengen. Lebih prefer sih begini sebenarnya ya. Di bawah 58. Kalau nge-buy bagaimana? Kalau nge-buy sih untuk sekarang ya. Ini tidak disarankan buat nge-buy sih sebenarnya ya. Karena kan dari segi H4 kita sudah ngebuat lower high dan lower low. Ya. Ini lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi otomatis tinggal tarik aja pakai Fibo-nya ya. Dari sini sampai sini, nggak kena, sampai sini ya udah. Di sini adalah perbatasan 3286 dengan 32, ini angkanya saya agak bingung nih, tadi agak belibet ngomongnya ya. Fibonacci 38,2, daily support become resistance 3283, angkanya di 38,2 adalah 3286. Nah, ini menjadi titik krusial sebenarnya. Kalau ada yang mau nge-sell sekitaran sini bisa ya, tapi ingat tinggal tunggu konfirmasi. Ini kena, konfirmasi balik, nanti kalian boleh nge-sell juga boleh. Tapi kalau semisalnya marketnya di atas 3283 break di atas seperti itu, berarti ya udah minimal target selanjutnya adalah sampai 3298 ya. Sampai di 3298. Jadi jangan sampai kalian itu bingung sendiri. Ini saya itu mau nge-sell di mana gitu kan. Ini sekarang sih harganya sedang menuju ke atas. Jadi santai aja dulu. Jangan gegabah untuk ambil posisi. Menurut saya sih potensial untuk hari ini bisa retracement sedikit sih. Antara dia ngetes ini ya kan 83, 86, 85 kemudian muter balik, itu lebih cenderung ke sana sih. Kalau supply H4 ini nggak ada apa-apa sih. Ya. Ini nggak ada supply H4 apa-apa sih. Kalau dicari support resistance H4 yang bagus di mana? Kalau dicari ya di sini sih sebenarnya. Terakhir di sini ya kan di sekitaran 3294, kemudian ini juga mepet dengan 3300, angka bilangan genap, 50% juga Fibonacci-nya. Ya, ini selanjutnya lah, ini selanjutnya. Ini hanya sebatas support resisten aja sih ya. Bukan angka yang bagus banget. Angka bagus banget sih tetap angka bilangan bulat 3300 ya. Tapi kalau dicari minimal kenanya adalah di 3294 di sana ya. Kalau dari segi H1 bentar, tadi H4
H4 secara indikator sih ini potensialnya sudah mulai untuk, bentar, ini H4 potensial divergent nggak sih? H4 potensialnya sih divergent ya. H4 potensialnya divergent. Jadi saya rasa kemungkinannya adalah marketnya bisa lanjut naik untuk koreksi doang. Ya, ini naik, stokastik dan RSI naik untuk ngereset momentum, ya kan? Kemudian nanti time frame kecil marketnya reset muter balik lagi, ya itu baru enak buat nge-sell. Begitu sekarang apakah worth it buat nge-buy? Karena kita lebih prefer mengharapkan marketnya naik ke atas. Problemnya cuma satu sih, ini daily ya 3283 dan itu 3300. Oke. Dari segi H1 ini seharusnya divergent sih. Ya. Dari segi H1 ini seharusnya divergent ya, ini marketnya naik. Ini marketnya naik, ini juga naik ya kan. Nah, ini dia turun. Nah, kalau kayak dengan begini apakah kita bisa memanfaatkan untuk nge-buy? H1 di sini ada supply-nya ya. H1 di sini, ntar ini momentum masih naik nggak? Momentumnya di sini potensial bisa untuk reset ya. Jadi nanti H1 nabrak RSI-nya 50, kemudian ini juga sudah nabrak 50, muter ke bawah dan nggak kuat turun lagi di bawah 40, nanti bisa nge-buy sih. H1-nya sih pas di sini juga ada area supply-nya ya kan. Udah kena lagi. Jadi kalau mau ambil buy sekarang, saran saya tidak baik untuk nge-buy di atas resisten karena otomatis ini masalahnya daily dan H4 resisten ini nggak bisa diajak main sih ya. Jujur ini daily dan H4 resisten di sini nggak bisa diajak main. Jadi kalau ada yang mau main buy, tunggu di bawah aja ya. Kalau H1 sekarang apakah sudah telat nge-buy? Jujur telat nge-buy ya. Kalau sekarang idealnya kalau ada yang mau nge-buy lagi adalah kalau ada marketnya nge-retest ini ya di angka 69 atau 70. Kalau ada marketnya untuk nge-retest 69 ataupun 70 secara H1 ya, M30 juga oke. Ini masalahnya belum di-retest ya kan. Ini supportnya belum dites, di M30 juga di sini bisa lah dikatakan sebagai demand-nya. Jadi kalau ini marketnya nanti turun, ngetes ini ya, ngetes 69 atau enggak 70, nanti kalian mau nge-buy silahkan. Yang penting atur stop loss-nya, karena ini stop loss-nya cukup gede loh ya. Karena barusan low terakhir adalah ada di 3246 soalnya. Jadi rada sedikit berbahaya, itu doang sih. Oke. Kalau ada yang mau nge-buy lagi di atas, jujur tidak saya sarankan sebenarnya tidak nge-buy di atas, walaupun di sini secara M30 dan H1 ada resisten kecil di sini, cuman enggak sih. Ya, ini daily resistance soalnya nih di 3283, belum dites. Saya tidak berani untuk melawan seperti itu. Ya. Lebih better sih ya kalau ada ngetes resistance become supportnya nih aja secara H1 nih ya. Ini kan di break, di tes, kemudian turun. Ini juga kemudian ini di break ke atas. Tinggal tunggu nih ya. H1 kalau nggak 70 nggak dapat ya udah 71 lah ya. Nih lah minimal banget nih. Ya, kalau nggak 70 ya udah 71, udah 2 itu doang ya. Kalau nggak 70, 71 nanti marketnya kena. Nanti kalian mau paksa buy situ ya silakan. Cuma saya pribadi sih nggak mau paksa buy dulu. Kecuali benar-benar jelas nanti market structure seperti apa. Karena sekarang di sini marketnya potensial bisa ngebuat yang namanya inducement secara H1 ya. Ini dia buat low, high, low, dia bisa nge-break high di 3283, potensial ngebuat inducement, dia bisa melanjutkan yang namanya buat ke bawah untuk breakout structure. Kecuali nanti di atas 3283 secara H1 kencang ke atas ya kemungkinan itu beda cerita. Tapi tetap saya nggak berani nge-buy sih dengan kondisi ini marketnya masih condong ke bawah sebenarnya. Ya, lagi ini naik hanya untuk retrace, jadi kalau ada yang mau nge-buy juga nggak masalah. Kalau udah mau nge-sell tunggu di 83 sampai 85, kalau nggak dapat bisa tunggu dari 94 sampai 3300. Itu doang sih ya. Antara di sini nanti ya lagi dikit atau enggak di sini. Udah itu doang ya, tidak
tidak terlalu jauh ya, karena harga kan sedang OTW ke sana soalnya. Untuk stop loss ya, kalian kalau ada yang mau nge-sell di 85, stop lossnya bisa di 90 ya kan. Kemudian kalau ada yang nge-sell di 3300, stop lossnya di 3305. Minimal 70 pip seharusnya ya untuk SL, jadi nggak gede-gede amat. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Memang ini cukup komplit supaya kalian tahu juga ini sebenarnya arahnya kemana dan potensialnya kemana. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.